Nah, tapi Al-Quran sejak diturunkan hingga akhir zaman tidak perlu ada revisi, tidak perlu ada itu, kecuali oleh kelompok jil, jamaah Islam liberal, menganggap Al-Quran masih perlu disitulah tersesatnya. Baik, zaman menyesuaikan dengan Al-Quran. Iya, bukan Al-Quran mengikuti zaman. Zaman harus menyesuaikan dengan Al-Quran. Karena segala perkembangan hidup ini di Al-Quran sudah diterangkan. Ya, diterangkan. Ketika Apollo 13 setelah Allah nantang mereka yang ragu tadi, maka surat 2 ayat 24 itulah ketegasan Allah, vonis dari Allah kepada orang yang meragukan Al-Quran. Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan aku kata yang menambahkan manusia dan batu yang disediakan bagi orang kafir. Itulah vonis dari Allah. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti, ya, kalimat yang perlu kita ingat, dan pasti tidak akan mampu. Ya, pertanyaannya adalah mengapa Allah seberani itu? Jangan-jangan nanti ada orang yang bisa Pak membuat Quran. Kok Allah gegabah ya mengatakan pasti tidak bisa? Karena Al-Quran bukan buatan manusia. Ya, sesuatu yang itu buatan manusia bisa dibuat oleh manusia-manusia yang lain, bahkan lebih akhir bisa lebih baik. Itu kalau barang buatan manusia. Tapi Al-Quran bukan buatan manusia. Sehingga Allah menyatakan, jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti kamu tidak akan mampu membuatnya. Ya, kita beri contoh aja buatan manusia. Ya, mobil penjaringan dulu itu tahun berapa tak ada sabuke. Lalu tahun berapa lagi ada sabuk. Ini gak diklik, gak muni, gak apa-apa. Sekarang ini gak diklik, muni. Loh itu loh, buatan manusia semakin tahun semakin canggih ya. Nah, tapi Al-Quran sejak diturunkan hingga akhir zaman tidak perlu ada revisi, tidak perlu ada itu, kecuali oleh kelompok jil, jamaah Islam liberal, menganggap Al-Quran masih perlu disitulah tersesatnya. Baik, zaman menyesuaikan dengan Al-Quran. Iya, bukan Al-Quran mengikuti zaman. Zaman harus menyesuaikan dengan Al-Quran. Karena segala perkembangan hidup ini di Al-Quran sudah diterangkan. Ya, diterangkan. Ketika Apollo 13 ya, yang di siapa, Neil Armstrong mendarat ke bulan untuk yang pertama itu, banyak di antara orang-orang Islam, bahkan ulama ada yang mengatakan haram bulan kok diinjak-injak. Ya, haram bulan kok diinjak-injak. Tapi ternyata ditemukan ayat. Tuh, ayatnya ada. Kita ini diperintah oleh Allah, silakan ya, menembus ruang angkasa. Kamu tidak akan mampu menjejakkan kakimu di sana ila sultanan, kecuali ini, dengan kekuatan. Apa kekuatannya? Nah, ilmu pengetahuan tapi didasari iman. Supaya apa? Supaya sepulang dari sana tidak menjadi kafir. Jadi ternyata Quran itu sudah menyuruh kita ke sana, itu sudah disuruh itu ya. Nah, iya, itu jadi sudah perintah-perintah itu.